Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Faktanya, banyak keluarga kaya yang benar-benar ingin terlibat dalam upacara pemujaan leluhur khusus. Tetapi upacara pemujaan leluhur yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga biasa. Beberapa keluarga kaya Surabaya juga ingin mengadakan upacara pemujaan leluhur seperti ini, tetapi mereka tidak dapat mencapai batas itu. Karena mungkin mereka memiliki beberapa generasi nenek moyang secara total yang sudah dikuburkan. Dan jika menyangkut identitas mereka, mungkin mereka semua berasal dari petani pada generasi sebelumnya. Jadi tidak ada cerita tinggi untuk dibahas saat upacara pemujaan leluhur. Meski kelas tani juga sangat layak dihormati, namun pada masyarakat kelas atas ini, nenek moyang tidak memiliki latar belakang identitas yang cukup kuat dan memang agak kurang efektif, terutama di kelas atas Surabaya. Selain membandingkan uang dan kekuasaan, itu merupakan asal-usul dan jati diri keluarga. Di Surabaya, ada banyak sesepuh dan anak-anak yang berkuasa selama abad kerajaan. Ketika leluhur keluarga berada di masa kerajaan, mereka semua adalah bangsawan. Keluarga seperti itu memiliki fondasi yang kuat. Saat upacara pemujaan leluhur, jika ada yang mengeluarkan 2 atau 3 perbuatan leluhur dan membacanya, akan banyak orang yang menyanjungnya. Nenek moyang keluarga Renza juga merupakan pejabat pada masa kerajaan kuno. Bagi keluarga biasa, mereka hanya bisa membangun balai leluhur untuk para leluhurnya di kampung halamannya. Namun, keluarga Renza memiliki nenek moyang yang memiliki jejak sebagai orang yang cerdas dan memiliki banyak kemampuan. Mereka juga didapuk sebagai orang tercerdas nomor 3 dari beberapa orang pilihan. Dengan sejarah dari para leluhur pada masa kerajaan kuno, keluarga besar Renza termasuk keluarga yang sangat berpengaruh dalam negeri ini. Justru karena bakat nenek moyang keluarga Renza bisa terus eksis selama ratusan tahun, dan itu menjadi cukup kuat. Bahkan di era perang, mereka setidaknya juga sangat tangguh. Keluarga Renza telah menyebar dengan sanak keluarga di mana-mana selama bertahun-tahun. Setidaknya ada puluhan ribu keturunan keluarga Renza di seluruh dunia, dan banyak dari mereka telah pergi ke luar negeri. Hanya saja pada zaman dahulu, putra sulunglah yang mewarisi kekuasaan, dan putra-putri lainnya harus memisahkan diri dari keluarga mereka. Oleh karena itu, semakin banyak anggota keluarga Renza direduksi menjadi keluarga agunan, hanya menyisakan garis keturunan sebagai keluarga inti yang sebenarnya. Seperti ayah Tama yang memiliki 3 saudara laki-laki. Menurut aturan kuno, setelah kematian ayah Tama, ketiga putra keluarga Renza akan dipisahkan. Pada saat itu, putra tertua, Andrew, akan mewarisi sebagian besar bisnis dan tempat tinggal keluarga. Putra kedua dan ketiga harus meninggalkan rumah keluarga Renza yang asli bersama anggota keluarga mereka setelah 3 tahun penuh berbakti kepada ayah mereka, dan memulai membangun keluarga sendiri. Dengan cara ini, keluarga dari putra kedua dan putra ketiga menjadi keluarga agunan keluarga Renza. Saat ini, kedua keluarga agunan masih relatif dekat dengan keluarga inti. Bagaimanapun juga, saudara laki-laki kedua, ketiga, dan tertua masih saudara laki-laki dari yang utama. Namun pada saat generasi Tama, sepupu tak kalah yang mewarisi tahta keluarga inti, sehingga hubungan antara dua keluarga agunan dan keluarga inti dipisahkan oleh generasi lain. Pada generasi ketiga dan keempat, kedua keluarga agunan ini juga telah mendapatkan beberapa keluarga agunan yang lebih detail, sehingga mereka lebih jauh dari keluarga inti.
Pada saat itu, mereka mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, dan mereka hanya dapat menemukan nama-nama keturunan dari keluarga agunan lainnya pada daftar silsilah yang ada. Oleh karena itu, sebagai keluarga penguasa, perlu dilakukan upacara pemujaan terhadap leluhur untuk mengumpulkan orang-orang dari keluarga agunan secara berkala. Setelah mereka saling mengenal dan berinteraksi, dan setelah menyembah leluhur bersama, hubungan antar garis keturunan akan secara otomatis akan diperkuat. Ini juga merupakan cara yang sangat penting bagi keluarga besar untuk mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, keluarga Renza tidak hanya mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun, tetapi juga merevisi seluruh silsilah keluarga Renza pada upacara pemujaan leluhur. Antara awal dari 12 tahun sebelumnya dan 12 tahun terakhir, setiap keluarga akan memiliki pewaris baru yang lahir ke dunia, dan juga pasti ada generasi yang lebih tua yang sudah meninggal, ditambah generasi muda akan menikah. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, banyak sanak saudara keluarga Renza melaporkan perubahan populasi keluarga mereka selama 12 tahun terakhir ke keluarga inti. Pada saat itu, keluarga inti akan memanggil anggota yang dihormati dari keluarga agunan. Mereka diharuskan menuliskan pembaruan silsilah seta nama-namanya satu persatu. Mereka harus mencatat satu persatu nama, baik itu yang menikah, lahir ataupun meninggal. Misalnya keluarga Renza X, putri pertamanya menikah dengan Y atau lain sebagainya. Setiap revisi silsilah dilakukan dengan sangat teliti. Setelah pembaruan silsilah baru selesai, mereka akan mengundang siapa saja yang menjadi anggota baru keluarga Renza. Hal itu ditujukan agar tetap memperkuat hubungan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Semua anggota keluarga Renza menganggap silsilah sebagai benda sakral keluarga dan tidak dapat diganggu-gugat. Keluarga inti adalah satu-satunya keluarga yang memiliki hak untuk mempertahankan silsilah tersebut. Oleh karena itu, setiap kali keluarga agunan datang untuk menyembah leluhur, selain 3 sujud dan 9 pemujaan pada silsilah, itu juga akan memiliki rasa hormat yang alami terhadap keluarga inti. Ini juga merupakan keharusan besar bagi keluarga inti untuk membiarkan keluarga agunan menundukkan kepala dan menghormatinya. Namun, Tama sama sekali tidak terkesan dengan upacara pemujaan leluhur keluarga Renza. Upacara pemujaan leluhur terakhir adalah 12 tahun yang lalu, ketika dia masih di Panti Asuhan Jakarta. Upacara pemujaan leluhur terakhir adalah 24 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih terlalu kecil, sangat muda sehingga dia tidak memiliki ingatan akan kejadian ini. Namun, meskipun dia tidak dapat lagi menemukan memori upacara pemujaan leluhur 24 tahun yang lalu, tapi dia masih ingat sangat jelas tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Renza. Upacara ibadah termegah bagi para leluhur. Dia tidak berharap untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Renza. Dia hanya berharap untuk menghormati orang tuanya dengan cara yang terhormat, jujur, agung, dan tidak sombong. Terakhir kali dia mengikuti Askaragu untuk mengunjungi makam orang tuanya, dia harus berpura-pura menjadi supir Askaragu, dan dia tidak bisa berjalan ke kuburan orang tuanya dengan identitas aslinya. Ini selalu menjadi penyesalan di benaknya. Jadi dia berkata kepada Askaragu, "Paman, tolong beritahu kakek bahwa aku akan datang ke upacara pemujaan leluhur di Gunung DR." Askaragu awalnya mengira bahwa Tama tidak akan setuju, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu menyetujuinya. Jadi dia segera berkata, "Jika kakekmu tahu bahwa kamu bersedia kembali ke upacara pemujaan leluhur, dia akan sangat bahagia, nak." Tama laku tersenyum, berpikir di dalam hatinya, apakah kebahagiaannya bergantung pada kedatanganku pada pemujaan leluhur? Kurasa, kebahagiaan kakek adalah aku akan mengikuti aturannya dan menjadi alat bagi keluarga Renza. Namun, dia tidak memberitahu Askaragu kata-kata ini. Kali ini, Gema berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, Tama, jadwal konserku di Jakarta sudah ditetapkan." Tama sangat terkejut dan bertanya, "Konser? Di Jakarta?" Gema mengangguk dan tersenyum dan berkata,
Iya, sebenarnya tur terakhirku adalah di Jakarta. Tetapi spesifikasi waktunya belum tahu. Tama baru ingat bahwa ketika dia mengajak istrinya makan malam bersama Gemma, istrinya pernah mengatakan kepadanya dengan bersemangat bahwa Gemma akan segera mengadakan konser di Jakarta, tetapi dia tidak mengatakan kapan itu terjadi. Jadi dia bertanya padanya, "Gemma, kapan konsermu?" Sarah berkata, "Ini pada tanggal 2 Februari jam 7 malam pada hari ulang tahunmu, di Stadion GBK di Jakarta." Tama tiba-tiba terkejut. "Tanggal 2 bulan Februari? Kenapa ini hari ulang tahunku?" Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.